السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat iman, nikmat Islam, agama yang sangat sempurna yang mengatur segala sesuatu untuk kehidupan kita di dunia, bahkan untuk kehidupan kita di akhirat. Hal-hal yang kecil, masalah makan minum, masalah kamar mandi, buang hajat, semuanya diatur dengan lengkap. Apalagi berkaitan dengan masalah tata negara, berkaitan dengan kewajiban rakyat dan juga kewajiban pemerintah. Maka Islam sudah sejak dahulu membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang sangat luar biasa. Seandainya kita pelajari, kita ketahui, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menuliskan dalam kitab-kitab yang sangat populer. Di antaranya adalah Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum tata negara dalam agama Islam. Dan juga Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitab beliau Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam. Ya, bertulisan berkaitan dengan hukum-hukum bagaimana mengatur kaum muslimin di negara mereka. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan mencoba meringkas dari dua kitab ini dan juga kitab yang lainnya berkaitan dengan kewajiban pemerintah itu apa saja. Mari kita lihat bagaimana para ulama menuliskannya yang disarikan dari Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para sahabat. Lalu kita lihat negara kita, apakah sudah menerapkannya atau tidak. Nanti akan kita simpulkan di akhir khutbah pertama. Kemudian kita akan melihat apa kewajiban kita sebagai rakyat terhadap pemerintah kita, agar keduanya betul-betul menjalankan kewajibannya, agar negara ini menjadi negara yang aman dan sentosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala mengatakan, walladzi yalzamuhu minal umuril 'ammati 'ashratu asya'. Yang wajib dilakukan oleh pemerintah, penguasa, pemimpin, presiden, apapun itu, raja ataupun apapun itu, selama dia memimpin sebuah negara, maka wajib melaksanakan 10 perkara berikut ini. Yang pertama, hifdzud dini ala usulihil mustaqirrah wa ma ajma'a alaihi saflaful ummah. Wajib bagi pemerintah untuk menjaga kemurnian agama ini di atas prinsip-prinsipnya yang sudah ditetapkan dan apa yang telah diijma'kan, disepakati oleh salaful ummah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka ini kewajiban pertama berkaitan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada pemerintah agar menjelaskan, menjaga kemurnian agama Islam ini. Sehingga fa in najama mubtadi'un aw zagha dhu syubhatin anhu awdaha lahu al-hujjah wa bayyana lahu as-shawab wa akhadahu bima yalzamuhu min al-huquqi wal hudud. Kalau ada ahli bid'ah, orang yang ingin merusak agama Islam dari dalam, dia berpeci tapi ingin merusak agama Islam, menambah-nambah dengan ajaran-ajaran yang tidak benar atau membuat ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari agama Islam, maka tugas pemerintah adalah mengambil orang ini, menindak dengan tegas orang ini, menjelaskan kepadanya apa yang benar. Yang benar seperti ini. Anda berpendapat seperti itu salah. Dan ini butuh ta'awun, tolong menolong bersama para ulama.
Dan alhamdulillah kita sudah ada majelis ulama dan juga ada alumni-alumni dari Timur Tengah, dari Madinah, dari Mekah yang mereka belajar agama dengan kuat. Ustaz-ustaz kita libatkan mereka dalam hal ini untuk membantah ahli bid'ah, terutama bid'ah yang sangat berbahaya seperti Syiah dan Khawarij yang akan merongrong keamanan negara kita. Maka ini tugas utama negara kita, harus menjaga agama ini. Apa? Liyakuna ad-dinu mahrusan minal khalal wal ummatu mamnu'atan min zalal. Agar agama Islam ini betul-betul terus murni sampai akhir zaman nanti, dijaga oleh negara. Ini kekuatan yang luar biasa. Kalau negara mau menjaga agama, maka alhamdulillah aman negara ini. Agama akan terus menjadi ajaran setiap harinya, dan umat Islam pun akan terselamatkan dari yang namanya penyesatan. Tapi kalau kesesatan yang ada ini, penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah ini dibiarkan, maka lama-lama agama ini akan semakin samar, akan semakin hilang. Maka Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitab beliau tadi, Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahli Islam, beliau menambahkan, ya, hendaknya pemerintah juga nashril ulumil syariah, wajib menyebarkan ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, kajian-kajian, sekolah-sekolahan, pesantren-pesantren betul-betul dihidupkan untuk mengajarkan ilmu agama yang benar, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa ta'zimil ilmi wa ahli, demikian pula mengagungkan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, serta ulama dan para ilmuwan diagungkan, dimuliakan, berikan fasilitas yang baik. Wa manaratu wa raf'i manarihi wa mahallihi, demikian pula meningkatkan kualitas sekolahan-sekolahan, universitas-universitas. Maka ini kewajiban Menteri Pendidikan untuk meningkatkan dan mencerdaskan bangsa dan negara ini. Luar biasa. Ini ternyata telah ditulis oleh para ulama sejak dahulu. Demikian pula pemerintah hendaknya merangkul para ulama, mukhalatatul ulama'il a'lam an-nusaha lidinil Islam. Hendaknya mereka para pemimpin hendaknya merangkul para ulama ini, diajak untuk berdiskusi, diajak untuk musyawarah agar keputusan dan undang-undang itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan ini musyawarah ini, ma'asyiral muslimin, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, presiden terbaik saat itu, khalifah terbaik, bahkan pemimpin negara terbaik, dan beliau seorang rasul. Yang kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wallahi kana wallahi ghaniyan 'anil musyawarah. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah tidak perlu musyawarah lagi. Ngapain tanya kepada sahabat? Beliau sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan beliau, wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan dalam usulan ini kepada mereka. Tanya kepada sahabat bagaimana baiknya. Maka adanya majelis permusyawaratan rakyat. Ini penting. Musyawarah yang dilibatkan di sana para ulama atau yang ahli di bidangnya. Kalau membahas sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kualitas orang yang mampu terhadap sesuatu tersebut, sehingga keputusannya betul-betul adil, betul-betul mendahulukan kemaslahatan, kebaikan untuk rakyat dan juga pemerintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban pemerintah yang disebutkan juga adalah menegakkan syiar-syiar Islam berkaitan dengan sholat di masjid, masjid-masjidnya, pembangunan masjidnya, kemudian sholat Jumat dan jamaahnya, azan dan iqamat, siapa yang berhak menjadi imam, siapa yang berhak berceramah. Ini harus ada klasifikasi. Tidak semua bisa ceramah, tidak semua bisa berdakwah. Harus ada kriteria tertentu. Karena ini dalam rangka tadi menjaga agama Islam. Jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama lalu mereka membuat kebohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai membawa agama ini untuk kepentingan pribadinya, untuk mengais harta dari masyarakatnya dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Ini pemerintah harus tegas dalam masalah ini, tapi tetap dengan keadilan dan kebenaran dalam memutuskan hukum tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban berkaitan dengan agama juga adalah berkaitan dengan permasalahan puasa dan kapan hari raya, kapan hilal ditetapkan. Ini tugasnya pemerintah. Sehingga rakyat itu tinggal sami'na wa ta'ana saja. Dan sebenarnya alhamdulillah berkaitan dengan ini pemerintah kita sudah menjalankan ru'yatul hilal. Tinggal kalau ada ormas yang berbeda pendapat dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Tapi tetap yang wajib diikuti adalah ketetapan dan keputusan pemerintah kita. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Demikian pula urusan haji dan umrah.
Wajib bagi pemerintah untuk menjalankan hal ini, dan sudah ada, alhamdulillah. Pemerintah kita sudah menjalankan hal itu, tinggal disempurnakan lagi. Dananya seperti apa, hartanya seperti apa, perjalanannya seperti apa, travelnya seperti apa, dimudahkan semuanya agar untuk memudahkan kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umrah dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi adalah tanfidul ahkam bainal mutasajirin wa qat'ul khisam bainal mutanazi'in hatta ta'umman nasafah fala yata'adda zalimun wa la yad'ufu mazlum. Yang kedua berkaitan dengan penegakan hukum. Hendaknya pemerintah betul-betul menegakkan hukum dengan seadil-adilnya antara orang yang bersitegang, bercekcok. Penegakan hukum ini harus betul-betul jelas, harus betul-betul ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan ini fungsinya apa? Agar orang yang zalim tidak sewena-wena melakukan kezalimannya. Dan orang yang dizalimi jangan sampai lemah. Dia harus punya sandaran, yaitu pemerintah yang kuat untuk menolong orang-orang yang dizalimi dan memegang tangan agar orang yang zalim itu tidak melakukan kezalimannya. Dan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala menegaskan, dalam hal ini pemerintah harus adil. Adil dalam penegakan hukum ini. Adil dalam kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Allah juga berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Apabila engkau berkata, memutuskan suatu hukum, suatu undang-undang, maka adillah dalam hal itu. Walaupun yang dikenai hukum adalah kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Apabila engkau menetapkan hukum di antara manusia, maka hukumilah dengan cara yang adil. Ahli hikmah mengatakan, "Adlul maliki hayatur ra'iyah wa ruhul mamlakah." Keadilan seorang raja, penguasa, presiden itu adalah merupakan kehidupan bagi rakyatnya. Dan itulah ruh bagi negaranya, bagi kerajaannya. Maka kalau negara itu tidak ada keadilan, maka dia bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berlaku adil ini memiliki pahala yang besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'indallah 'ala manabira min nur 'ala yaminir rahman." Orang-orang yang berlaku adil itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diletakkan nanti pada hari kiamat, mereka akan diletakkan di atas mimbar-mimbar yang tercipta dari cahaya di atas tangannya Allah Subhanahu wa taala yang kanan. Wakil tayyam yadaihi yamin, dan kedua tangannya Allah itu kanan semuanya. Siapa mereka yang akan Allah muliakan di atas mimbar-mimbar dari cahaya tersebut? Humul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam hukum penetapan mereka dan juga dalam keluarga mereka dan juga dalam rakyat yang mereka pimpin. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabban nasi ila Allah yaumal qiyamah aqrabuhum minhu majli wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil." Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan yang paling dekat duduknya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah imam yang adil, penguasa yang adil, pemerintah yang adil, presiden yang adil, raja yang adil, penguasa yang adil. Nah, oleh karena itu kita lihat hadis berkaitan dengan 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat nanti. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Akan ada 7 golongan, 7 macam orang yang akan Allah naungi di hari kiamat. Yang di hari kiamat gak ada atap, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 orang itu, yang pertama kali disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah adalah imamun adil. Imam yang adil. Pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kewajiban pemerintah adalah himayatul baydah wa dhabbu 'anil harim liyatasarrafa an-nasu fil ma'ayish wa yantashiru fil asfari aminin min taghririn bi nafsin aw mal. Kewajiban pemerintah adalah menjaga keamanan negara dan jalan-jalan yang ada di sana
agar manusia bisa melakukan perjalanan di negerinya dengan aman. Dia tidak khawatir akan ditipu atau dicuri atau dibunuh atau dirampas hartanya. Kemudian yang keempat, iqamatul hududi litusana maharimullahi ta'ala 'alal intihak wa tuhfadhu huququ ibadihi min itlafin wa istihlak. Yang keempat, wajib bagi pemerintah untuk menegakkan hukuman kriminal, hudud, bagi mereka yang mencuri, bagi mereka yang memburu, bagi mereka yang berzina dan segala bentuk kriminal, tegakkan hukum itu dengan adil, dengan seadil-adilnya. Imam Ibnu Jamah mengatakan, wa yusawwi fil hududi bainal qawiyyi wad dha'if wal wadi'i wasyarif. Hendaknya pemerintah menyamakan dalam hukum itu sama rata. Semua rakyat, pemimpin, semua yang ada di negara itu harus rata di hadapan hukum yang ada. Adil seadil-adilnya. Mau itu orang yang lemah ataupun orang yang kuat. Mau itu orang yang mulia, yang memiliki jabatan kedudukan atau orang rakyat jelata. Semua harus adil di hadapan hukum yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu yuqimuna al-hududa 'ala al-wadi' wa yatrukuna al-syarif. Wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, sesungguhnya sebab yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah ketidakadilan, di mana mereka menegakkan hukuman itu hanya kepada orang-orang rakyat jelata yang lemah saja. Sementara kalau ada orang yang mulia, orang yang berharta, memiliki jabatan, mereka melakukan kerusakan ataupun pelanggaran, dibiarkan demikian saja. Maka Nabi SAW pun mengatakan, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad SAW mencuri, saya yang akan potong. Nabi Muhammad yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan keadilan dalam Islam. Harus ditegakkan seadil-adilnya agar rakyat menjadi tenang dan bahagia. Rakyat pun terpuaskan dengan hukum yang ada. Demikian pula pemerintah yang ada akan dihormati oleh rakyatnya. Yang kelima, tahsinus thughuri bil 'uddati wal mani'ah. Hendaknya pemerintah, penguasa menjaga perbatasan, wilayah-wilayah di perbatasan negaranya, agar tidak dirongrong oleh musuh dari luar negaranya, agar tidak disusupi oleh orang-orang yang ingin merusak negara kita. Dan ini sebenarnya sudah diterapkan dalam negara kita dengan diutusnya tentara-tentara, pasukan-pasukan di sana, agar tidak terjadi pergolakan di perbatasan-perbatasan tersebut. Fungsinya adalah apa? Hatta la tadhfarul a'da bi ghirratin yantahikuna fiha muharraman aw yasfikuna fiha li muslimin aw ma'ahadin daman. Ya, harus dijaga perbatasan-perbatasan tersebut agar tidak terjadi pertumpahan, baik yang dibunuh adalah seorang muslim atau orang kafir mu'ahad, karena dua-duanya dijaga dalam negara Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah jihadu man 'ada al-Islam ba'da ad-da'wati hatta yuslima aw yadkhula fi dhimmah liyuqama bihaqqillahi ta'ala fi izharihi 'ala ad-din kullihi. Hendaknya pemerintah melakukan perlawanan kepada orang-orang yang menentang agama Islam atau menindas kaum muslimin, tentunya setelah dinasihati terlebih dahulu, didakwai terlebih dahulu sampai mereka betul-betul masuk Islam atau mereka menjadi ahlu zimmah yang dinaungi dalam negara Islam. Agar apa? Agar hak-hak Allah, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin tercapai, yaitu menjadikan agama Islam ini betul-betul di atas seluruh agama yang ada. Kemudian yang ketujuh, jibayatul fai'i was sadaqat, yaitu mengurus berkaitan dengan harta rampasan, sedekah-sedekah, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya berkaitan dengan keuangan negara itu. Harus betul-betul dijaga dengan baik dan disalurkan kepada tempat-tempat yang baik. Dan kita mengetahui fungsi zakat ini sangat luar biasa. Kalau betul-betul diterapkan dengan baik, dikelola oleh negara, maka ini menjadi income, pemasukan bagi negara yang luar biasa. Yang nanti dari zakat ini bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Diberikan bantuan-bantuan kepada fakir miskin, fuqara masakin, atau disedekahkan untuk buat jalan-jalan yang bermanfaat bagi manusia, atau untuk meningkatkan sekolah-sekolahan dan lain sebagainya. Ini kalau ditegakkan maka akan menjadi baik. Kalau diatur dengan baik maka akan menjadi makmur dan sentosa negara kita. Dan jangan sampai ada orang-orang yang menipu
Mereka membuat organisasi, membuat untuk amil zakat, ternyata untuk keluarganya sendiri. Nah, ini harus ditegakkan dengan benar, harus ditegasi oleh pemerintah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8 adalah taqdirul ataya wa ma yastahiqqu min baitil mal min ghairi sarafin wala taqdir. Ya, memberikan gaji-gaji ini bagi pemerintah, pejabat-pejabatnya digaji dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka dari baitul mal atau APBN negara kita. Yang ke-9, istighfa'ul umana wa taqlidun nusaha fima yufawwidu ilaihim minal a'mal. Jadi yang dijadikan sebagai pejabat, yang dijadikan sebagai kementerian, sebagai apapun yang menjadi pejabat negara harus orang-orang yang amanah. Orang-orang yang betul-betul kompeten pada bidangnya, sehingga negara ini betul-betul berjalan dengan baik. Program-program berjalan dengan baik, dan harta APBN itu betul-betul terjalankan dengan baik. Tidak adanya korupsi dan lain sebagainya. Al-ashir, yang ke-10, hendaknya khalifah ataupun raja ataupun presiden yubashira binafsihi musyarafatul umur. Hendaknya dia betul-betul memantau segala yang ada dalam negaranya, dalam urusan kepemerintahan ini, memantau menteri-menterinya, memantau bawahan-bawahannya, karena bisa jadi orang yang awalnya amanah lama-lama khianat, atau orang-orang yang dia sangka baik nasihati ternyata dialah yang berdusta. Maka harus betul-betul menjaga dan mengawasi itu dengan baik. Nah, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil 'adl." Wahai Dawud, kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah, pemimpin di negara di bumi ini. Maka berikanlah hukum di antara manusia dengan cara yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah dan juga Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahli Islam, kita melihat pemerintah kita alhamdulillah sudah menjalankan itu secara luar biasa. Mungkin 70% sudah lumayan. Tinggal disempurnakan lagi. Maka ketika sudah mengetahui hal itu, kita sebagai rakyat tinggal kita jalankan kewajiban kita. Kita harus tahu kewajiban kita. Tadi tugas-tugasnya pemerintah. Ya, tinggal mereka menjalankannya. Dan kita doakan agar mereka bisa menjalankan itu dengan baik. Tinggal kita sekarang sebagai rakyat harus tahu kewajiban kita. Dan ini ma'asyiral muslimin, apa yang akan kita sampaikan, yang telah kita sampaikan juga. Ini adalah syariat Islam. Bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan ini bukan dalam rangka menjilat kepada pemerintah. Bukan ingin meminta bantuan dari mereka, tidak. Kita jalankan ini betul-betul murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk takun. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, setiap Jumat diingatkan. Di antara bentuk takwa adalah menjalankan tugas kita sebagai rakyat. Kita jalankan itu dalam rangka agama kita. Ya, kalau ini diterapkan oleh rakyat kita, insya Allah akan kita jamin kemakmuran negara ini. Maka yang pertama disebutkan oleh para ulama, kewajiban kita sebagai rakyat adalah mendengar dan taat kepada pemerintah yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Pemimpin di antara kalian, pemerintah kalian, presiden kalian, raja kalian, apapun namanya. Orang yang berkuasa di atas kita, wajib kita mendengar dan taat dalam hal-hal yang tidak maksiat. Tapi tetap mendengar dan taat dalam hal-hal yang tidak maksiat. Selama perintah itu baik, demi kemaslahatan umum, taati. Sami'na wa ata'na. Itu sikap seorang muslim dan muslimah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini turun berkaitan dengan rakyat. Di mana rakyat ini harus mentaati ulil amrinya, pemerintahnya.
Kecuali kalau mereka memerintahkan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah misalnya memerintahkan untuk zina, ya kita nggak boleh taat untuk zina itu. Ya, dan sekarang nggak ada pemerintah yang memerintahkan hal itu. Rata-rata perintahnya memang untuk kemaslahatan rakyat. Maka wajib bagi kita untuk mendengar dan mentaati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha." Fima ahabba aw kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Wajib bagi orang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang ada. Ya. Baik dalam hal yang dia sukai atau dia tidak sukai. Perintahnya apa saja, selama tidak maksiat, walaupun kita enggak suka, jalanin. Ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk melakukan suatu maksiat, maka baru di situ tidak boleh taat dan tidak boleh mendengar. Tapi juga tidak boleh memberontak. Tetap kita jadikan dia sebagai pemimpin kita. Kita nasihati sebagaimana akan kita sampaikan. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau paling konsen dalam masalah fitnah, masalah kekacauan umat itu. Hadis-hadisnya rata-rata dari beliau. Nah, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim ini, "Yakunu ba'di a'immah." Nanti setelah saya meninggal itu akan ada pemimpin-pemimpin, banyak pemimpinnya di masing-masing negara ada. Apa sifat mereka? La yahtaduna bihudaya. Mereka enggak mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati. Mereka juga tidak mengambil petunjuk sunnahku. Ajaran Nabi sama sekali enggak dihiraukan, enggak diamalkan. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Bahkan lebih parah lagi, nanti di pemerintah itu ada orang-orang yang hatinya itu seperti hati setan. Enggak ada rasa kasih sayang dengan rakyatnya sama sekali. Ini parah nih. Kalau kita lihat pemerintah kita, alhamdulillah masih lumayan. Enggak ada yang seperti ini sifatnya. Tapi seandainya ada pemerintah yang seperti ini sifatnya, ya enggak pakai hidayah Rasul, enggak pakai petunjuk Al-Quran Sunnah, enggak pakai. Dia pakai syariat yang lain. Kemudian dia pun hatinya seperti setan, enggak ada rasa kasih sayangnya. Luar biasa zalimnya gitu. Tapi lihat, Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u?" Kalau saya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Kalau saya mendapati masa itu, saya menjadi rakyat saat itu, apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Tetap engkau mendengar dan taati pemerintahmu. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati'. Walaupun pemerintah nanti memukul punggungmu, menyiksamu, mencambukmu, wa akhadha malak, bahkan mengambil hartamu, fasma' wa ati'. Dengarkan dan taatilah. Perintah dari Rasulullah SAW sebagai dalam Sahih Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai rakyat wajib untuk menghormati pemerintah kita. Mereka adalah pemimpin negara kita. Mereka adalah ayah bagi kita. Mereka bagikan ayah kita. Mereka melakukan tugas-tugas yang berat. Dan semua itu demi kebaikan kita. Demi kemaslahatan kita. Demi keamanan kita. Maka kita sebagai rakyat wajib memuliakan beliau. Siapapun itu. Dan ini Rasulullah SAW sabdakan, "Inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsid." Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang sudah beruban yang muslim. Mengagungkan, memuliakan ulama, memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, memuliakan pemimpin, pemerintah, raja, penguasa yang adil. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam kitab As-Sunnah, karya Imam Ibn Abi Asim, Rasulullah SAW bersabda, "As-sultanu dhillullahi fil ard." Pemerintah itu adalah merupakan naungan Allah di muka bumi ini. Fa in akfaman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemerintah, menghormati pemerintah, maka Allah akan memuliakan dia. Namun barang siapa yang menghina-hina, mencaci maki pemerintah, maka Allah akan menghinakan dia. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya,
akramahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia ini, maka Allah akan muliakan dia nanti di akhirat. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Tapi barang siapa yang menghina, mencaci, mencela penguasa yang ada di dunia ini, maka Allah akan hinakan nanti dia di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga, kita sebagai rakyat wajib tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong bersama pemerintah kita. Program-program yang baik dari pemerintah kita jalankan dengan baik. Bahu membahu, tolong menolong demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara kita. Kemudian yang keempat, wajib bagi kita untuk menasihati pemerintah. Pemerintah kita manusia seperti kita, memakan apa yang kita makan. Ada salah, ada benarnya. Maka ketika salah, ingatkan. Jangan ketika salah Anda bentak-bentak, Anda mau maki-maki, atau Anda sebar di media sosial. Tidak sepantasnya seorang muslim melakukan hal itu. Ketika Anda melihat orang tua Anda melakukan kesalahan, pantaskah Anda teriak-teriak kepada tetangga, "Woi, ini bapak saya melakukan ini." Apakah seperti itu adab kita kepada ayah kita? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Demikian pula, penguasa itu bagaikan ayah kita. Mereka yang mengayomi kita, mereka yang membantu kita setiap hari untuk kemaslahatan hidup kita. Ya, maka kita harus wajib memuliakan mereka, menasihati mereka. Kalau ada kesalahan, nasihati. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau memberikan cara menasihati yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati pemerintah, penguasa, pejabat, gubernur, presiden, siapapun di atasan kita, maka jangan nasihati dia terang-terangan di depan orang. Teriak-teriak menasihati dia. Bukan seperti itu. Wal yakhlu bihi wal ya'khud biyadih. Tapi hendaknya berdua-dua saja. Sembunyi-sembunyi. Ambil tangannya, nasihati dengan baik. Fa in qabila fadzaka. Kalau dia menerima, maka alhamdulillah itu yang kita inginkan. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Tapi kalau dia tidak menerima nasihat kita, ya, maka kita sudah menjalankan perintahnya, menjalankan tugas kita, kewajiban kita sebagai rakyat. Nasihati dengan cara yang baik, dengan santun dan sopan. Nasihat itulah yang seperti itulah yang akan diterima. Sama kalau kita salah, misalnya kita salah, kita sebagai imam masjid, kita sebagai ustadz, ketika salah, muridnya diam-diam kemudian menasihati, insya Allah kita lebih menerima. Tapi kalau teriak-teriak, keluar-keluar di media, teriak-teriak, ya kita malah tersinggung. Akhirnya nggak menerima nasihat kita. Sementara tujuan kita adalah memperbaiki, bukan untuk mencoreng nama baik beliau. Maka ini yang perlu kita perhatikan di media sosial ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kelima, wajib bagi rakyat untuk sabar. Sabar menghadapi pemerintah yang mungkin zalim. Mungkin ada kesalahan dari beliau, kebijakan beliau yang salah. Sabar terhadap hal itu. Sabar. Itu sudah dinasihatkan dari dulu oleh Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada kaum Ansar, "Innakum satalqawna ba'di atharah, fasbiru hatta talqawni wa maw'idukumul haud." Sesungguhnya nanti akan ada, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang atharah, yang lebih mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya dan lain sebagainya. Dia tidak perlu peduli dengan rakyatnya, enggak peduli, yang penting dia senang. Akan ada seperti itu pemerintah yang seperti itu. Innakum satalqawna ba'di atharah. Kalian akan menemui pemimpin-pemimpin yang lebih mengedepankan dirinya sendiri, tidak peduli kepada rakyatnya. Apa yang Rasulullah perintahkan? Fasbiru, sabar kalian. Kalau bisa nasihati dengan cara yang baik tadi. Tapi sabar menghadapi hal itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kapan sabarnya? Sampai kapan? Hatta talqawni, sampai kalian menemui saya nanti. Meninggal kemudian menemui Rasulullah SAW. Wa maw'idukumul haud, dan perjanjian kita nanti kita akan bertemu di telaga Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, jangan sampai kita memberontak, menggulingkan pemerintah yang ada, melakukan kudeta. Ini haram, secara hukum syar'i haram, dan secara kenyataan fakta itu menyebabkan kerusakan, dan itu ditunggu-tunggu oleh musuh-musuh negara kita, sehingga mereka bisa mencaplok dengan mudah karena tidak adanya kestabilan negara, stabilitas negara.
Maka jangan sampai kita melakukan pemberontakan kepada penguasa yang ada. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la tas'al anhum. Ada 3 orang yang jangan tanya tentang mereka. Mereka pasti sengsara, pasti akan binasa. Di antaranya adalah rajulun faraqal jamaah wa 'asa imamahu famata 'asiyan, yaitu orang yang memisah diri dari persatuan kaum muslimin dan dia tidak mau taat kepada pemerintahnya, bahkan mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya. Oleh karena itu dalam akidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan, wala naral khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kami ahlu sunnati wal jamaah yang mengaku ahlu sunnah, dengarkan. Imam At-Tahawi mengatakan, kami tidak pernah membenarkan kudeta terhadap pemimpin-pemimpin kami. Kami tidak membenarkan adanya pemberontakan, penggulingan terhadap penguasa-penguasa kami. Wa injaru, meskipun pemerintah itu zalim, meskipun adidaya aniaya, enggak boleh memberontak. Karena dengan pemberontakan itu akan terjadi kemadharatan yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, dan itu telah kita alami di tahun-tahun yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala beliau mengatakan, adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan. Kami telah mendapati para ulama. Sekarang yang mengaku ulama, lihat ulama ini dari sejak zaman dahulu, baik ulama yang di Hijaz, Mekah, Madinah, ataupun di Irak, ataupun di Syam, ataupun di Yaman, semuanya sepakat mazhabnya satu, yaitu wala naral khuruja 'alal a'immah. Kami tidak membolehkan sama sekali pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu 'azza wa jalla amrana. Dan hendaknya kami senantiasa ahlu sunnati wal jamaah mendengar dan taati orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemimpin bagi kami. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kami tidak pernah melepas ketaatan kami kepada pemimpin kami. Wa nattabi'us sunnata wal jamaah, dan kami akan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran atau ajarannya jamaah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita sebagai rakyat adalah hendaknya kita mencintai pemimpin kita. Mencintai siapapun yang nanti akan menjadi penguasa bagi kita. Cintai dia, sayangi dia, doakan kebaikan untuknya. Itu yang akan bermanfaat baginya. Daripada Anda mencela, Anda mengomentari, mengkritik dan seterusnya, enggak ada manfaatnya. Yang akan bermanfaat, Anda mendoakan mereka atau menasihati dengan cara yang tadi. Datangin langsung kalau berani. Jangan hanya keluar-keluar di media saja. Jangan hanya keluar-keluar di jalanan. Giliran disuruh ketemu enggak berani. Datangi secara langsung kalau memang gentleman. Dan itulah yang disebut dengan jihad. Jihad yang baik apa? Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah mengucapkan kata yang benar, nasihat yang benar di samping penguasa yang zalim. Menasihati secara langsung, bukan di jalanan, bukan di media sosial. Langsung datangi kalau memang kita menginginkan kebaikan. Tapi kalau hanya menginginkan kerusakan dan kerusuhan, maka yang terjadi adalah keluar-keluar di mana-mana sehingga membuat rakyat benci kepada pemerintahnya. Padahal kita sebagai rakyat hendaknya wajib untuk mencintai pemerintah kita, wajib untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik pemimpin kalian, sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini luar biasa. Munculnya kecintaan, rakyat cinta kepada pemerintah, pemerintah pun cinta kepada rakyatnya. Saling mendoakan antar keduanya. Sehingga terjadi adalah betul-betul mengayomi, betul-betul mengasihi, dan negara ini betul-betul akan berjalan dengan sangat luar biasa indahnya, menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tahawi beliau mengatakan, wa nad'u lahum bis salati wal mu'afah. Sekali lagi beliau menegaskan dalam kitab beliau untuk menjelaskan manhaj ahlus sunnati wal jamaah,
Bagi yang mengaku ahlus sunnati wal jamaah menjalankan ini. Apa itu? Wa nad'u lahum bis salati wal mu'afa. Kami ahlus sunnati wal jamaah senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa kita, untuk pemerintah kita, untuk pejabat kita, agar mereka menjadi orang yang baik, menjalankan amanah dengan baik, dan agar mereka selamat dari mara bahaya, selamat dari kesengsaraan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imam ahlus sunnati wal jamaah, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah la saraftuha lil imam." Seandainya saya memiliki doa yang pasti diijabahkan, pasti dikabulkan oleh Allah, maka saya akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Imam Ahmad ini hidup di 3 periode, 3 khalifah, 3 penguasa, 3-tiganya zalim. 3-tiganya mengatakan makhluk, Al-Quran itu makhluk. 3-tiganya menyiksa beliau. Tapi beliau tetap mengatakan apa? Kami akan senantiasa mendoakan mereka. Seandainya ada doa yang mustajab yang saya miliki, saya akan berikan itu untuk mendoakan penguasa kami. Doakan yang terbaik untuk mereka. Apa manfaat doa itu? Mendoakan mereka manfaatnya apa? Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Seandainya saya memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, saya tidak akan menggunakan doa itu kecuali untuk mendoakan pemerintah saya, mendoakan pemimpin saya. Faqila lahu ya Aba Ali, fassir lana hadha. Wahai Abu Ali, tolong jelaskan ini kepada kami. Maksud Anda apa? Kemudian Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau doa yang mustajab ini, yang pasti dikabulkan ini hanya untuk diriku saja, maka hanya aku saja yang mendapatkan kebaikannya, enggak ada orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Tapi wa idza ja'altuha fi sultan saluha, fa saluha bi salahihil ibad wal bilad. Tapi kalau saya jadikan doa itu untuk mendoakan kebaikan penguasa, kebaikan pemerintah, agar pemerintahnya menjadi baik, dan itu Allah kabulkan, maka pemerintah yang ada, pejabat yang ada, presiden, menteri-menterinya, semua itu menjadi baik, dan juga dengan baiknya mereka, rakyat dan negara akan menjadi baik. Allahu Akbar. Inilah hikmah, inilah syariat Islam yang kalau kita jalankan dengan baik, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni penduduknya, itu akan tercapai dengan negara kita. Ini pesan sangat panjang sekali, mohon maaf sekali lagi, tapi ini penting untuk saya sampaikan, mengingat banyaknya orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini, atau mengingat banyak orang-orang yang banyak melanggar tentang hal ini. Semoga yang panjang ini, walaupun panjang, mohon maaf, ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk betul-betul menjalankan agama Islam ini dengan baik dan benar, zahiran wa batinan, dalam yang nampak ataupun yang batin, semuanya kita jalankan. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada pemerintah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wahdihim ila siratikal mustaqim waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al ahla hadhil balad aminina mutma'innin. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.